Selamat berjumpa saudara dengan sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Emeritus Nathanael Channing yang baru kemarin jadi masih hangat untuk Emeritus ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama dengan segenap jemaat GKI dimanapun saja berada melalui sapaan Gembala GKI ini. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama menjadi kekuatan setiap kami, setiap kita semua hari ini dan seterusnya bersama dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau membagikan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita lihat bagian ini, kita akan mengangkat satu tema Soli Deo Gloria. Ayat ini ditulis Paulus di dalam pasal 11 boleh dikatakan sebagai penutup. Sebelum melanjutkan pasal 12. Kenapa saudara? Karena pasal 1 sampai pasal 11 Paulus bicara tentang doktrin-doktrin iman Kristen yang sangat-sangat mendasar. Dan kemudian melalui pasal 12 Paulus mengaplikasikan bagaimana memahami doktrin-doktrin yang benar itu di dalam realita hidup kita sehari-hari. Maka untuk penutup dari semua ajaran doktrin itu Paulus mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, segalanya dari Dia. Di mana Paulus berbicara tentang siapa Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan manusia, Allah yang menjadikan seluruh ciptaan ini dengan luar biasa baiknya, indah, sempurna, bahkan manusia diberikan kemuliaan Allah. Dan kemudian Paulus berbicara bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang berjalan menuju kepada kebinasaan, yang status manusia ada dalam total depravity, total rusak bejat, tidak ada satupun yang baik di dalam diri manusia. Dan oleh karena itu tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun. Maka di sana Paulus mengatakan siapa Allah? Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Untuk apa Dia menjadi manusia? Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan, yang rela menderita yang sama dengan kita, bahkan Dia rela mati di salib. Bukan karena Dia berdosa, bukan karena Dia salah, justru sebaliknya Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak salah dijadikan salah untuk menanggung segala beban dan dosa kita. Dan itulah kristologi. Doktrin keselamatan yang ditulis oleh Paulus bahwa kita diselamatkan semata-mata hanya karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Dan dengan demikian setelah Paulus berbicara siapa Allah, siapa Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyelamatkan kita, Roh Kudus yang memeteraikan kita, Tuhan Yesus yang sudah menebus segala dosa-dosa kita, jaminan yang pasti diberikan oleh Roh Kudus yang menyertai sepanjang hidup kita sampai kepada kekekalan. Roh Kudus itulah yang jadi jaminan hidup kita, begitu lengkap. Paulus berbicara siapa Allah kita, siapa Tuhan Yesus, siapa Roh Kudus, siapa manusia, apa itu dosa, ditulis dengan gamblang bahwa upah dosa ialah maut. Saudara, begitu jelas. Sehingga kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah saja. Kita diselamatkan belas kasihan Allah saja, maka semuanya itu dikerjakan oleh Dia. Semuanya, segala sesuatu oleh Dia. Tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri kita selain setelah saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus.
Kita betul-betul diselamatkan dalam kasih dan anugerahnya. Saudara dan saya hanya dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Maka saudara Paulus di dalam ayat yang ke-36 fase 11 dia mengatakan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, hidupmu, hidupku bukan milikmu, bukan milikku, tapi sudah dibeli oleh darah anak Allah yang kudus, yang berarti hidupmu dan hidupku sudah milik Allah. Dan apapun yang ada dalam dunia ini yang bisa kita pegang, semuanya adalah milik Allah. Oleh karena itu, hidup kita hanya satu-satunya kemuliaan bagi Dia. Mari saudara, dalam realita hidup kita, sehari-hari kita jalani dalam rumah tangga kita, setiap hari kita memuliakan Dia. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi engkau dan aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Bahkan kami boleh engkau selamatkan, engkau jamin sekarang ini sampai selama-lamanya, dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami begitu real. Bukan saja yang akan datang, saat ini engkau Allah Immanuel kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui sapaan Gembala GKI ini, betul-betul kami dikuatkan, kami berjalan dengan firman-Mu, kami takut dan setia akan Engkau, dan kami selalu mensyukuri untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam sapaan Gembala GKI yang akan datang. Tuhan berkati.